Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSc MH. Bapak Syahrul Yassin Limpo, selamat pagi Bapak. Sehat, semangat Pak. Senang sekali bisa jumpa pagi ini. Dan yang kami hormati Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, para narasumber dari kementerian dan lembaga negara terkait lainnya. Dan yang kami hormati para kepala dinas, lingkup pertanian provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Hadirin tamu undangan yang berbahagia yang hadir di aula maupun yang saat ini tersambung melalui jaringan virtual bersama kita, boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh peserta dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti Musrenbang Tanas 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita, semangat dan juga berbahagia penuh dengan kedamaian. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan sinergitas pemerintah, maka di kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan kami sekali lagi mengucapkan selamat pagi, selamat datang pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Musrenbang Tanas tahun 2023. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dalam acara ini akan mengikuti tema penguatan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim dan juga krisis pangan global. Dengan berbagai macam tantangan perubahan iklim, saat ini kita sudah merasakan bersama-sama Bapak Ibu semuanya, ada pergeseran cuaca, ada badai topan El Nino atau sejenisnya di mana-mana, dan tentu saja ini akan berdampak sekali bagi dengan kesatuan, dan juga kita mengharapkan Bapak Menteri kita beserta jajarannya bisa terus kuat dan tangguh teguh untuk bisa menghadapi segala badai kehidupan pertanian yang ada. Setuju Bapak Ibu semuanya? Setuju pastinya. Baik, hari ini kita bersama-sama di tempat ini pada hari Rabu 12 Juli 2023 di Auditorium Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Nanti di acara ini akan ada beberapa diskusi dan juga sesi panel yang akan kita ikuti bersama-sama. Dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, tanpa berpanjang kata, untuk mengawali rangkaian acara sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan pada kesempatan ini doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Adi Nuh Rahmat. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji serta syukur hanya kami persembahkan kepadamu ya Rabbal Alamin, atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kau telah takdirkan kami bertemu dalam acara Musrenbang Pertanian Nasional tahun 2003 untuk perencanaan tahun anggaran 2024. Dengaran dan jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kami dan bangsa ini. Kami tidak bisa dan tidak akan pernah nafikan atas segala karunia-Mu ya Rabbana terhadap capaian-capaian pembangunan yang hingga saat ini telah dan sedang kami rasakan. Pangan yang cukup, terhindar dari krisis pangan dan ekonomi, limpahan sumber daya alam, serta limpahan karunia kenikmatan lainnya yang tentu saja tidak akan pernah kami mampu untuk menghitungnya, adalah sebagian dari tentang karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Beri kami kekuatan ya Rabbana, kemampuan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, pandai mengukur diri, dan pandai mengolah segala karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon pertolongan dan karunia-Mu agar kami mampu mengatasi tantangan-tantangan yang dapat mengancam kondisi pangan dan ekonomi negara kami, di antaranya berupa ancaman El Nino dan krisis pangan global. Kami yakin ya Rabbana, hanya dengan pertolongan dan karunia-Mu semua dapat teratasi. Ya Allah ya Ghafur, kami menyadari bahwa begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, namun kami yakin hanya Engkaulah yang Maha Pengampun. Dengan segala kesungguhan kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pahlawan kami. Lindungilah kami ya Allah dari bahaya dan ancaman yang dapat mengganggu kerja keras dan amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Adi Nur Rahmat sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan laporan penyelenggaraan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2023 yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Bapak Dr. Insinyur Iketut Karyasa MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan dan cintai Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH MSc MA. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Pertanian, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, para pejabat tinggi media dan pratama lingkup Kementerian Pertanian, para kepala dinas lingkup pertanian, provinsi, kabupaten dan kota, dan para narasumber, ada dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan BMKG, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama hadir pada kesempatan ini
untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Musrembang Tanas tahun 2023 untuk perencanaan tahun 2024 dengan tema penguatan sektor pertanian menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Musrembang Tanas tahun 2023 di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan olehnya. Bapak Menteri Pertanian dan hadirin yang kami hormati, perkenankan kami untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan Musramentang tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Menteri, Musrembang Tanas ini dilaksanakan secara hibrid, online dan offline, diikuti sekitar 1.600 peserta, yang dimana hampir 900 peserta sampai membludak ke belakang, Bapak Ibu sekalian, dan bisa hadir secara offline, dan lebih dari 700 peserta hadir secara online. Yang meliputi adalah OPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten sentra produksi seluruh Indonesia, narasumber dan pegawai lingkup Kementerian Pertanian dan undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian proses dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran tahun 2024, di mana nanti dalam pembahasan dan diskusi akan melibatkan seluruh kepala dinas, sekretaris dinas, dan kepala bagian yang menangani perencanaan lingkup pertanian provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Nah, paling tidak Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, ada 4 alasan kenapa kegiatan ini penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah kita ingin menyampaikan hasil kesepakatan pada Rakortek Kementerian Dalam Negeri dan Musrembangnas Kementerian PPN atau Bappenas yang akan ditetapkan dalam renja Kementerian Pertanian kita pada tahun 2024. Yang kedua tentunya adalah menyusun dan menyepakati target produksi dan kegiatan prioritas di masing-masing eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian yang akan dilaksanakan di masing-masing provinsi dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan global. Dan yang ketiga adalah menetapkan kesepakatan dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program kegiatan dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan global. Dan yang terakhir juga sekaligus untuk mendukung terrealisasinya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Menteri Pertanian dan hadirin yang kami hormati, pelaksanaan Musrembang Tanas ini akan dilakukan selama 5 hari, yaitu di mana pada hari pertama, hari ini, tanggal 12 Juli 2023 akan dimulai dengan sesi pembukaan yang akan didahului oleh arahan oleh Bapak Menteri Pertanian dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Musrembang Tanas ini. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan paparan dan diskusi panel yang akan diisi oleh para narasumber dari luar Kementerian Pertanian, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Bappenas, BPN, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian PUPR, dan dari BMKG. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan paparan dari masing-masing eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki kegiatan tugas perbantuan di daerah. Nah, pada 4 hari berikutnya, yaitu mulai besok, Kamis sampai Jumat 13 sampai 14 Juli, dan dilanjutkan nanti pada hari Senin dan Selasa 17-18 Juli 2023 akan dilaksanakan des persidangan secara hibrid, yaitu pembahasan teknis secara detail
oleh Eselon 1 Dinas Lingkup Kementerian dengan Dinas Lingkup Kementerian Pertanian Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait dengan penyesuaian dan penajaman program-program prioritas Kementerian Pertanian yang akan dilakukan di masing-masing daerah, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan global. Bapak Menteri Pertanian dan hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami laporkan dari pelaksanaan kegiatan Musrembang Tanah tahun 2023 ini, dan kami mohon nanti pada saatnya Bapak Menteri bersedia dan berkenan untuk memberi arahan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Iketut Karyasa MSI yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Menteri, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video capaian dan kinerja pembangunan pertanian berikut ini. Selamat menyaksikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Bermanfaat sebagai sumber pangan bagi lebih dari 280 juta jiwa masyarakat, pertanian telah lama menjadi sektor penting dan strategis dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Dari sederet catatan panjang, bagaimana pertanian Indonesia tumbuh dan berkembang, ketangguhan sektor ini kembali teruji kala dunia dihantam COVID-19 pada awal tahun 2020. Banyak sektor yang lunglai, jatuh tersungkur, melemah bahkan nyaris berhenti. Tetapi sektor pertanian mampu untuk tetap bergerak dan memberi kinerja terbaik bagi bangsa dan negara. Di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, hingga perekonomian negara yang terkonstruksi cukup dalam, di triwulan 2 tahun 2020, pertanian mampu untuk tumbuh positif sebesar 16,24% dan menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi negara. Dan hampir 3 tahun pandemi, pertanian konsisten untuk tumbuh positif dan tampil menjadi penyelamat perekonomian negara dari jurang resesi. Perkembangan nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP juga bukan persoalan yang mudah. Meski terpaksa harus berada di titik terendah pada bulan Mei tahun pertama pandemi, NTP dan NTUP berhasil untuk terus ditingkatkan. Sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani, NTP dan NTUP pada periode Januari hingga Juni 2023 bahkan konsisten berada di atas angka 108. Di tengah pandemi yang saat itu belum juga reda, tantangan terhadap sektor pertanian bertambah menjadi kian kompleks. Mulai dari perubahan iklim yang cukup ekstrim hingga ketegangan politik di berbagai belahan dunia memberi dampak panjang yang cukup mendalam pada ketahanan pangan secara global, hingga menyebabkan banyak negara rentan dan berada pada bayang-bayang krisis pangan. Dan pertanian Indonesia lagi-lagi mampu untuk bertahan, tetap bekerja dan berproduksi, menjamin ketersediaan serta akses pangan masyarakat tetap terjaga dan kondusif. Bahkan produksi beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia konsisten untuk terus diproduksi dan dijaga agar terus meningkat.
Di sepanjang tahun 2019 hingga 2021, Indonesia bahkan berhasil untuk tidak impor beras selama 3 tahun berturut-turut. Dan di tahun 2022, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat produksi beras nasional terus mengalami peningkatan hingga mencapai 31,54 juta ton. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Sistem pertanian dan pangan Indonesia bahkan berhasil mendapat pengakuan dunia. Tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, Lembaga Internasional IRI atau International Rice Research Institute memberi penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019 sampai dengan 2021. Di Agustus yang lalu kita mendapatkan pengakuan dari International Rice Research Institute bahwa sejak 2019 kita telah swasembada beras dan sistem ketahanan pangan kita dinilai baik. Tidak hanya itu, di tengah banyaknya negara melakukan restriksi dan fokus mendedikasikan produksi pangannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, berbagai produk pertanian Indonesia kian kompetitif di pasar internasional. Pertanian mampu memaksimalkan berbagai komoditas untuk diekspor dan menjadi sumber devisa negara. Berbagai kinerja pertanian tidak terlepas dari kerja keras petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, disertai dengan dukungan dan pendampingan yang penuh dari pemerintah. Kehadiran pemerintah dalam pembangunan pertanian dielaborasi melalui berbagai program dan kebijakan yang serba extraordinary dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kesejahteraan petani dan menciptakan sistem pertanian yang tangguh. Dukungan nyata pemerintah juga diberikan dari aspek pembiayaan dalam skema kredit usaha rakyat atau KUR pertanian. Sejak pemerintah secara lebih fokus menyalurkan KUR pertanian di tahun 2020, program ini mampu bergerak secara signifikan dan mampu mendorong banyak pelaku usaha di bidang pertanian untuk secara lebih kreatif dan mandiri dalam mengembangkan skala usahanya. Membangun pertanian Indonesia hingga di titik ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Kedepan, jangan biarkan petani berjalan sendiri melalui berbagai tantangan yang menguji. Jangan biarkan petani sendiri dalam memenuhi berbagai ekspektasi. Karena pertanian Indonesia harus dibangun dalam kerangka semangat dan kerja bersama. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya pada pelaku real ya, bekerja di sawah, para petani Indonesia. Atas kerja kerasnya tentu saja para bupati, para gubernur, Kementerian Pertanian yang semuanya. Ayo bersama kita bangun pertanian Indonesia, maju, mandiri, modern. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Ayo kita semuanya maju bersama ya membangun pertanian. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentu saja dari video tadi kebanggaan yang luar biasa patut kita aturkan kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri, karena tidak mudah sekali, negara Indonesia sangat luas sekali dan sektor pertanian adalah menjadi salah satu penyumbang kesejahteraan yang terbesar juga bagi negara ini. Nah tentu saja tidak mudah untuk menjalankan segala tugas-tugasnya, tapi segala prestasi sudah ditorehkan oleh Bapak Menteri dan juga jajarannya, dan tentu saja ini patut terus dilanjutkan karena tantangan-tantangan ke depan masih akan terus ada. Dan selanjutnya langsung saja marilah kita mendengarkan dengan seksama arahan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia dan sekaligus juga dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional tahun 2023 secara resmi dibuka. Kita akan sambut dengan hormat Menteri Pertanian Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu semua ya.
Indonesia tanah pusaka Indonesia dulu kau tetap suaranya kok kecil banget ya di sana dibuai tempat berlindung sampai akhir. Saya tidak hanya ingin ngajak kita menyanyi sebenarnya, ngajak kita berterima kasih bahwa Indonesia sampai sekarang mulai dari dulu hadir karena hadir pertanian. Indonesia nggak merdeka hanya dengan senjata, saudara. Indonesia menghadapi turbulensi dari berbagai dimensi kehidupan yang teruji. Bisa selamat bukan karena hanya politik, bukan hanya pemerintahan, karena pertanian ada, saudara. Oleh karena menyanyi untuk kepentingan bangsa hari ini dan besok adalah bagian untuk menghargai kerja kita semua, kerja orang-orang yang melakukan energi pada pertanian. Kau bisa apa tanpa makan sih? Kadang kau hanya nyinyir di balik dapur-dapur yang terisi. Kau hanya nyinyir dan memberikan hitung-hitungan di atas meja makan yang ada. Kau nggak tahu bagaimana berdarah-darahnya, bagaimana peluh kesah, bagaimana menghadapi matahari dan cuaca para petani yang ada. Dan kau tidak tahu berterima kasihkah itu? Bahkan 3 tahun terakhir ini di hadapan COVID yang melanda seluruh dunia, kalian sebagian ada di dalam bunker, tidak keluar dari rumah kau, tidak jalan ke desa-desa. Tapi pertanian, saudara, mampu menjadi penyangga utama negeri ini. Dan itu yang hadir antara lain kita di tempat ini, kalian. Oleh karena nyanyi ini adalah bagian dari terima kasih dan menyatakan bahwa kita komit. Hari ini kita janjikan pada Allah, pada Tuhan, ibadah kita, bahwa kita akan jaga bangsa ini melalui hadirnya pertanian yang besok harus lebih baik dari apa yang telah kita capai. Indonesia tanah pusaka Indonesia tetap di sana dibuai tempat berlindung sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Jakarta, anak-anakku, adik-adik sekalian, saudaraku semua dari seluruh Indonesia. Terima kasih kalian hadir adalah bagian-bagian untuk menyatakan kita harus siap besok lebih baik dari apa yang kemarin. Pak Wamen yang gagah yang saya cintai, terima kasih Pak Wamen yang terus mendampingi kita semua.
Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen seluruhnya, pejabat eselon 1, saya tidak sebut satu persatu, dan teman-teman dari kementerian lain, dari Bappenas, dari Mendagri, dari BMKG, dari mana lagi? Keuangan, ya semualah. Dan seluruh pejabat Kementerian Pertanian tanpa kecuali, para kadis Indonesia, dan baik provinsi maupun kabupaten, para stakeholder yang saya tidak sebut satu persatu yang sama saya hormati. Anang wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qouli jalali yasiran min ahli. Hari ini kita hadir di tempat ini untuk mengatakan apapun besok. Mau ada El Nino kek, mau ada climate change, mau ada krisis pangan, Indonesia tetap akan siap untuk mempersiapkan pertanian yang lebih baik. Jadi hari ini clue kita adalah mau ada El Nino mau tidak kita tetap tanam. Setuju? Itu yang bawa pulang Pak Kadis. Mau ada El Nino kek, mau ada La Nina kah, atau kita tetap tanam. Kamu tahu nggak? Kalau kita percaya Tuhan, maka satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bisa menaklukkan alam hanya manusia. Apalagi pejabat. Indah dina indallah Islam kulillah malikal mulki tutil mulka man tasya wa tusliman tasya. Kau diberikan hak dan kewenangan khusus oleh Allah untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, kecuali kau ingkar. Jadi kita jadi pejabat ini memang bukan kita minta-minta, ada takdir kita di situ, saudara. Hari ini perjelas takdir itu. Pak Dirjen seluruhnya nggak boleh mundur, kepala direktur nggak boleh mundur. Mau ada El Nino kek, mau ada apakah, pertanian Indonesia telah membuktikan. Covid kan membuktikan seperti itu. Mana slide-nya? Lihat ini, semua merah. Mana? Semua merah, bos. Sektor lain. Tanya Bappenas. Ini bukan data Kementan, data BPS. Dunia pertanian yang naik 16,24. Ekspornya next. Ada orang bilang tadi malam, saya marah banget lihat di televisi itu. Neraca ekspor kita naik dari 10% menjadi 18%. Ini datanya apa ini? Kau nggak hitung baik-baik, cuma ngomong aja lo. Datanya ini. Ya Pak Sekjen, ya Pak Wamen. Kalau mau impor, impor aja saudara. Tetapi ini data. Jamaah Orde Baru saja nggak pernah 15% kok. Mana neracanya lagi yang lain? Kasih lihat ini, ada orang-orang dari Indonesia yang sudah kerja keras ini. Masa kita cuma ngomong? Dan memang kebenaran kadang-kadang kebenaran persepsi, saudara. Bukan kebenaran data dan fakta. Bicara-bicara di mana seenaknya. Oh, naik 18% dari 10 sampai 18% sekarang. Itu tandanya kita tergantung pada ekspor, impor. Padahal itu nggak betul. Ayo adu dana. Untungnya bukan saya yang diajak dialog kemarin. Ya. Ini dan Pak Sekjen, tolong terangkan ini dulu saya. Saya juga tidak ngerti ini. Kasih mic Pak Sekjen, apa ini? Supaya kita jelas daripada pidato-pidato. Perjelas ini. Ya, tapi terima kasih Bapak Menteri. Bapak Ibu sekalian, ini nilai ekspor impor dalam bentuk neraca dari 2019 sampai dengan 2022. Ini yang biru itu adalah ekspor. Yang orange itu adalah impor. Yang neracanya semua di atas itu artinya positif. Gitu ya. Mana ini? Yang mana? Jadi Bapak Ibu para kadis semua positif. Jadi tidak ada yang negatif ini, ya. Sebagai contoh misalnya di 2022, ekspor kita 658 triliun rupiah seperti yang digambarkan Pak Menteri tadi,
impornya 383, surplusnya 275 triliun. Ya, Bapak Ibu sekalian, 2022 surplusnya 275 triliun, itu surplusnya Bapak Ibu sekalian. Tapi besarannya 658 triliun hanya dari ekspor. Masa begini dibuat negatif? Tidak mungkin lah, tidak ada. Ini data BPS, bukan datanya Pak Menteri, bukan data pertanian. Itu Pak Menteri. Ya. Terus kemudian kita katanya penyumbang inflasi terbesar. Mana itu datanya? Data inflasi. Biar semua tahu. Kalian udah kerja dan kalian bicara juga di lapangan. Yang mana yang dimaksud? Terangkan lagi Pak Sekjen, saya nggak ngerti nih terangkan. Baik. Wah, ini mati nih. Laser pointer. Ya, Bapak Ibu sekalian, coba dicermatin, ini adalah andil, artinya kontribusi komoditas pangan kita terhadap inflasi dari Juni 2022 ke Juni 2023, 1 tahun. Coba dilihat semua 0,01. Pakai itu kok. Mana itu? Mana laser pointmu? laser pointernya. Dari Ini kurang daripada besar kita cerita terus. Ini data loh. Enggak kuat. Pakai kursor ditunjuk yang tengah ya. Contohnya misalnya daging ayam ras nomor 5. Daging ayam ras nomor 5, terus Maret 2023, kontribusi ke inflasi hanya 0,01. 0,01 bos. Kecil. Kemudian bawang merah yang biasa tinggi, Pak Dirjen Horti, ini di di April 2023 0. Kontribusinya 0. Biasanya penyumbang terbesar. Nah, kemudian katakanlah cabai rawit 0,02, bahkan sempat deflasi yang minus itu 0,05, artinya lawannya dari inflasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini membuktikan bahwa kita biasanya pangan tertinggi, ini sekarang terendah dibanding berbagai sektor. Kemarin di Ratas disampaikan oleh Menko dan juga Ibu Menteri Keuangan. Ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Menteri. Artinya begini, saya sih ngitungnya kayak orang tua beca aja deh. Idul Fitri kurang nggak? Natal kurang nggak? Ketersediaan oke. Kalau harga memang begitu, seandainya masih sama saya kan selesai nih. Jangan mau impor saudara terus kasih salah-salah kita. Janganlah. Enggak, kita nggak campur itu. Nah, kau bela-bela saya juga lah. Kau diam semua di sana. Masih mau bela menteri nggak? Salah menterimu nggak salah, insya Allah. Saya perjanjikan pada Allah. Dan saya tanggung jawab kalau saya punya kesalahan. Saya diajar bapak saya, kalau kau salah, kau tanggung jawab. Nggak ada itu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita tidak bicara dengan persepsi, kita bicara dengan pembuktian kan. Saya kemarin dapat masalah karena tiba-tiba ya Bapak cek harga telur 40.000. Waduh. Biasanya cuma 32, 38 paling tinggi. Kok 40.000? Wah, deg-degan saya. Ini gila nih. Terus sampai di Papua juga seperti itu. Tiba-tiba hanya 32 di sana. Sesuai dengan harga. Oke, sekarang cek Pak Kadis. Tolong kau cek berapa telurmu yang tersedia. Tetap cukup lebih. Terus kenapa harganya naik kalau lebih? Ternyata setelah saya suruh cek langsung kepada yang mana di tempat itu beli, cek langsung, memang harganya telurnya 40.000 karena itu klien kelas 1. Rupanya ini diam-diam Pak Dirjen, Pak Direktur nggak kasih tahu kalau telur itu ada harganya yang kelas biasa, ada yang pakai omega, ada yang betul seleksi, ada yang sudah dalam packaging. Yang ditanya itu dalam packaging 40.000, cocok juga. Jadi saya ditanya, Pak Mentan harga itu cocok nggak? Saya bilang itu Pak harga yang paling wajar. Semua harga sekarang ini menurut saya, karena saya harus bela petani saya loh, harga yang wajar lah.
Yang harus kau cek, tersedia enggak Pak Kadis? Tersedia. Nah gitu ya. Oleh karena itu musrembang itu kira-kira begitulah. Besok kau siapkan baik-baik Pak Kadis. Kau kasih tahu kita kalau sorted. Enggak usah manja-manja. Yang tidak perlu. No news is good news. Jalan aja. Yakin. Kalau kita tulus-tulus, ikhlas-ikhlas saja, jujur-jujur saja, lurus-lurus saja, kerja optimal, ada Tuhan kok. Betul? Iya. Apa mau dibilang? Saya nggak pernah tinggal nih. Pak Dirjen mana ada yang tinggal nih? Tapi luasnya Indonesia kan orang nggak lihat kayak gimana. Aku biasa menangis di atas pesawat, di atas mobil. Sama dengan nangisnya orang-orang kalian di lapangan. Ya. Dan hasilnya oke. Mau lihat hasilnya? Mana yang 2023 ini aman nggak pangan kita? Kasih lihat coba. Neraca. Ini neracanya. Yang mana? Mau beras ada akumulasi terakhir, neraca terakhir kita masih overstock 9 juta kok. El Nino kira-kira kita kekurangan 1,5 juta, kira terjelek. Berarti ada 500.000 hektar yang kita persiapkan terburuk. Kan tesa, antitesa, sintesa kita sudah hitung. Nah ini. Jadi Januari, Desember menurut kita oke. Tapi nggak boleh pede. Betul. Orang pede itu orang sombong, orang yang tidak ngerti ada Tuhan di atasnya. Tetapi optimisme juga harus dimunculkan dari hasil kerja. Pakai otak kita kan, gitu Pak Wamen. Jagung juga seperti itu. Ini neracanya. Jagung stok yang tahun lalu 3 juta. Perkiraan produksi kita 17 juta kan Pak Dirjen ya. Dirjen Tanaman. Ya. Kemudian 1,4 itu kebutuhan atau yang kita makan kita pakai 16 juta. Yang bulanan itu 1,4. Ada impor memang itu jagung sweetener. Sweetener. Nanti kau terangkanlah ini. Kemudian kita masih akumulasi 4 juta tuh. Yang mana? Memang dari ada bawang putih, memang bawang putih ini impor memang itu 593. Kenapa impor? Bawang putih itu adalah komoditas yang hadir pada negara subtropis yang dinginnya tinggi. Indonesia bisa tanam di gunung-gunung boleh, tapi dia kecil. Kenapa? Kelembabannya berbeda. Oleh karena itu kalau kita porsir itu kita kalah lah. Dan semua menyarankan kita perkuat di bawang merah kita. Karena akhirnya kalau kita porsir itu kalah petani kita dapatnya dibandingkan nanti ada yang impor. Kecuali kita memang mengatakan jangan impor. Bisa paham ini Pak Kadis? Jadi kalau ada orang kenapa bukan bawang putih masa tidak bisa? Bisa. Tetapi dia cocoknya karena dia lebih besar. Walaupun daya sengatnya itu, daya enaknya jauh lebih enak kita punya lah. Nah, tapi kan ini kepentingan konsumen yang banyak ibu-ibu itu kan dikasih pilih. Kau mau beli yang lokal dia pilih yang besar. Gitu. Akhirnya bersoal kita dengan harga dan petani. Ada persoalan di daging sapi dan kerbau, ada persoalan di gula kristal, ada persoalan di kedelai. Kedelai ya karena kita sekian tahun setelah IMF, setelah Orde Baru dipaksakan untuk beli dari IMF lah. Nah sekarang baru kita sadar. Tapi ini kan tidak bisa seperti membalik tangan. Karena harga kedelai dengan harga jagung berbeda. Rakyat disuruh tanam kedelai hanya 2-3 ton, rakyat disuruh tanam jagung 6-7 ton, harganya sama, nggak mau lah. Zaman Orde Baru bisa, kedelai itu tetap kena disubsidi sama dengan harga beras, saudara. Sekarang kalau kau subsidi, oke lah. Nggak salah ini ngomongnya Pak Wamen. Kode-kode saya kalau saya sudah
Soalnya agak-agak naik temperamen saya sedikit ini. Maafkan aku, adikku, aku sayang banget sama kalian. Ya, doakan Kementan akan menjadi mengawal bangsa ini, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, oleh karena ini lihat, secara nasional tersedia 12 bahan pokok Januari Desember mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, insya Allah. Ya, ini kita belum bicara El Nino. Masih ada beberapa komoditi pangan perlu diimpor, betul, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan sudah terjadi stockingnya sekarang. Kemudian sebenarnya produksi beras dari negeri mencukupi, namun impor dilakukan memperkuat cadangan kan. Masih ada nggak data kita yang tentang berapa sih impor beras, berapa ekspor beras, Pak Wandi? Ada nggak datanya? Cuma mana? Yang beras? Ada? Mana? Oh ini dia. Ya, coba terangkan dulu. Beri. Izin Bapak Menteri, produksi beras setiap tahun selalu surplus di atas kebutuhan konsumsi, rata-rata 1,3 sekitar 2 juta ton. Nah, untuk tahun 2022 akhir ada impor sedikit, sekarang meluncur, diprediksi untuk 2023 1,1 juta ton Bapak. Tapi itu bukan karena faktor produksi, karena produksi surplus. Sedangkan kita juga tiap tahun ada ekspor beras, yaitu beras premium termasuk beras organik, hampir 3.000 ton setiap tahun itu ada Bapak. Sesuai ada di layar. Terima kasih. Jadi begini, impor dan ekspor itu dalam perdagangan dunia nggak boleh kita terus-terus ekspor kita sawit kita ke India, kita tidak impor beras juga dari sana. Jadi ini juga harus dipikirkan. Kemudian ada masalah konsumen dan lain-lain di situ. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dari neraca ini saya lihat ya hampir saya katakan. Kemudian kalau begitu El Nino itu akan mengancam kita berapa persen? Pak Wandi, El Nino kita sekarang menurut BPS perkiraannya sekarang udah terjadi berapa puluh ribu hektar. Prognosa BPS Januari sampai Agustus ini Bapak, itu yang kena puso 61.000 hektar Bapak. Puso. Sehingga luas panen yang ada sekarang 7,7 juta hektar sebelah kiri Bapak, sampai Agustus. Luas panen yang dicapai paling kiri, luas panen total di bawah itu warna hijau 7,7 juta hektar dari target 10,7 Pak. Nanti sampai Desember 10, sekian juta hektar. Produksi sekarang Januari Agustus 40 juta ton gabah kering giling, dijadikan beras menjadi 23 juta ton, konsumsinya 20 juta ton Pak. Sehingga Januari Agustus angka BPS ada surplus produksi kurangi konsumsi sebesar 2,8 juta ton. Itu yang paling kanan bawah Bapak. Ini angka BPS. Kalau begitu El Nino kita yang sekarang ini dalam data BPS 70.000 hektar akan bersoal. Terus kita sudah punya puso 60.000 hektar, berarti 70 130-an. 130.000 dari pertanaman 10 juta, 10,5 juta hektar. Ini kan di bawah 0,1. Khawatir kayak gimana sih? 0,6. Ya, tapi tidak boleh pede. Sekali lagi, kalau begitu kurang lebih angkat aja, akan bersoal 500.000 hektar. Ya di dari data 130 kan, 500.000 yuk kita sepakati sebentar, serang tuh. Gitu Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Wamen. Berarti tidak ada kabupaten di Indonesia tidak mengenergi dirinya sampai 1.000 hektar. Satu kabupaten 1.000 Pak Kadis. Nggak kecil itu kalau Kadis 1.000 hektar kok. Rata-rata kalian punya di sana kan 60, 80 sampai 200.000 hektar. Satu provinsi ya. Kalau begitu 1.000 hektar itu konsentrasi. Pak Dirjen seluruhnya ini menjadi kesepakatan 1.000 hektar itu dipoligronkan di mana, jelaskan kalau 1.000 hektar lahannya di mana. Kalau
CPCL-nya seperti apa, dikelompokkan seperti apa, agenda aksinya apa. Jadi 1000 hektar ini hari kita sepakati, yang nggak mau sepakat nggak tanda tangan boleh kita abaikan aja Pak Sekjen. Tapi yang mau sepakat tanda tangan situ. Nggak boleh pulang kalau tidak tanda tangan. Ya, saya cari kok sampai di rumahmu nanti besok. Gitu Pak Sekjen, Pak Wamen, 1000 hektar. Jadi kita ganti yang 130 itu, katakanlah masih ada El Nino di Agustus yang luar biasa, ada lagi El Nino sampai September yang luar biasa, naik lagi sampai November, oke, nggak apa-apa, ganti sampai 500. Kita jadikan ini pukulan menjadi tangkisan yang kuat. 1000 hektar baru ada artinya rakorban nas apa-apalah namanya ini, kalau 1000 hektar itu kau sepakati, ya saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu 1000 hektar itu kali 7 ton per hektar 6 ton, berapa itu? Jadi 540, katakanlah 500.000 hektar kali 6 ton berarti 6 kali 5 30 juta. 3 juta kali beras 1,5 juta, selesai. Ya, 1,5 juta ton beras. Selesai kan? Nah, tidak ada artinya musrembang ini kalau kau tidak sepakati ini, Dik. Kalau ada komplain, ayo kita bicara. Nah, satu, boleh lebih, boleh. Apalagi kalau memang daerahnya daerah yang kacau. Daerah kacau itu daerah merah. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang saya mau hormati, saya berharap roadmap menghadapi El Nino, roadmap menghadapi El Nino dan menghadapi krisis pangan, Pak Kadis jangan pulang dulu. Buat ini selesaikan di sini. Dibantu oleh para direktur dari semua komoditi, termasuk Irjen. Jadi jangan terlalu banyak diskusi, rapat-rapat, banyak sekali bicara. Udahlah kita buat langsung. Tentu di sana sudah kamu semua daerah, ini bekas kepala desa ini saudara, bekas camat. Semua daerah pasti ada daerah hijaunya, masih ada air, masih oke air, masih cukup air, daerah hijau. Ada daerah kuning, pas-pas airnya, daerah kuningmu mana? Pas-pas airnya, apa yang harus dilakukan? Harus ada kreativitas dan terobosan di daerah kuning yang pas-pasan itu. Antara lain tentu Alsintan. Aku punya daerah tapi daerah merah. Berapa banyak daerah? Udahlah, daerah merah. Ya, kita tinggal tanggung itu. Salah satu yang daerah merah itu kasih dia lumbung pangan di situ. Mulai sekarang simpan beras di situ. Begitu cara berpikir saya, Bapak. Ya. Jadi daerah hijau pertahankan, booster dia sehingga 1000 hektar itu ada di daerah hijau. Bahkan dalam kepentingan nasional, minta maaf saya salah, saya cuma butuh 9 provinsi Pak Dirjen, Pak Direktur untuk menyelesaikan masalah El Nino ini. 9 provinsi. Daftar sini yang mau. Bahkan 5 provinsi utama. 5 aja kita selesaikan. Maaf, saya pernah menghadapi El Nino di 2015 yang paling dahsyat. Maafkan saya bukan riak Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Wamen. Saya dapat bintang Mahaputra utama dari situ. Ya, Provinsi Sulawesi Selatan overstocknya sampai 2 juta, saudara. Dan saya membagikan beras saya ke 17 provinsi. Saya dapat bintang Mahaputra utama. Ini kok ketemu lagi nih. Mungkin itu juga yang membuat saya jadi Menteri Pertanian. Enggak dibuat-buat. Jadi kadang-kadang kalau ada ombak, kalau kita mampu berselancar dengan baik, semua akan lebih indah dari apa yang ada. Dan Pak Kadis, kalian janji sama saya lah, ini menembus langit saudara. Kau baik sama petani, insya Allah Allah membalas kita dengan kebaikan, bukan uang, bukan korupsi-korupsi, bukan. Pasti ada Tuhan
di balik semua. Minimal kita bisa mengatakan kalau orang senang, ya kehidupan kita lebih baik lah. Maaf Bapak, oleh karena itu. Oleh karena itu saya sudah minta tidak ada Kadis tidak gunakan 50 miliar bersama Pak Bupati untuk Alsintan. Pak Dirjen PSP. Bagaimana itu? Coba terangkan dulu. Mek. Alsintannya seperti apa? 50 miliar cukuplah. Izin Pak Menteri, Pak, Bapak Ibu semua, Pak Wamen, izin. Kita program ada di Penas kemarin, itu Pak Menteri sudah merilis kepada para gubernur dan bupati Bapak Ibu semua. Para gubernur dikasih Pak Menteri itu kurnya itu 100 miliar Pak. Bupati wali kota itu 50 miliar. Itu terutama sebenarnya ditujukan untuk Brigade Alsintan Pak, sesungguhnya menggunakan taksi Alsintan. Boleh kami jelaskan taksi Alsintan Pak? Ya, taksi Alsintan ini paketnya itu sekitar 2 miliar Pak. Satu paket taksi Alsintan ini 2 miliar. Nah, di dalamnya itu ada traktor roda 2, ada kultivator, pompa air, combine harvester dan lain sebagainya. Tapi ini coverage areanya sekitar 200 hektar dan itu tidak terkunci jenis Alsintannya. Bapak Ibu boleh pilih yang mana yang sesuai dengan daerah Bapak Ibu semua. Nah, itulah harusnya ada di semua kabupaten kota untuk dijadikan Brigade Alsintan. Nah, itu Pak. Itu baru stimulan dari Pak Menteri lah, 50 per kabupaten kota dan 100 per provinsi. Kalau Bapak mau lebih masih bisa lagi oleh Pak Menteri Pak. Izin Pak, makasih Pak. Ya, cara menerangkannya enak, tapi belum tentu enak kalau dilaksanakan ya. Kita kawal sama-sama Pak Menteri. Bapak Ibu semua kalau ada itu yang terkait itu kami tentu pasti turun Pak. Direktur Pembiayaan, Direktur Alsintan yang ada di PSP pasti turun mengawalnya Pak. Dengan himbara semua dan bahkan bank-bank daerah, contoh Bank Sulsel, Bank Sumsel Babel, Bank BJB, Jatim, semua itu sudah bergerak semua Pak. Ya, makasih Pak. Ada, ngangguk-ngangguk Kepala Dinas Sumsel itu. Makasih Pak Kadis. Ya, kadang-kadang itu tergantung akreditas kita. Terlalu banyak orang mau cari aman-aman aja, enggak. Jabatan itu enggak boleh aman. No. Life is a crisis, but life is a love. Ujungnya, life is a legacy. Kita kan mau dapat legacy. Di zamanmu di Kadis kau gulirkan Alsintan, tidak boleh bantuan, itu gaya lama. Hitung-hitungan dengan skala ekonomi dong. Nah, kalau ini kau brigadekan, kau mampu kayak taksi. Taksi itu nggak ada yang tidak untung, kecuali nabrak kiri, nabrak kanan, atau hanya jemput janda gratis semua. Kalau kau sewakan kan jelas 10 karung keluar 1 bos, 10 karung keluar 1. Cuma ini harus di-manage Pak Kadis. Saya berharap bahkan itu dibrigadekan. Brigade itu berarti kau yang tanggung jawab Pak Kadis. Kau tunjuk orang di situ. Boleh saudaramu, boleh asal dia profesional. Boleh anak muda, boleh. Ya, Pak Sekjen ya. Dan kalau tidak kita pakai bank swasta juga boleh kan? Bank mana? Bisa? Iya. Kalau ada bank yang nggak kasih kau, kasih tahu Pak Sekjen. Asal kau tanggung jawab lah. Kayak taksi Bapak. Tahu nggak presiden taksi? Kita punya mobil, kita masukkan. Ini sama. Dan kau lah yang paling tahu di mana daerah hijaumu, di mana daerah kuning, terutama daerah kuning lah. Ya, kalau dan ini boleh sampai dengan RMU, boleh. Pak Sekjen saya setuju sampai dengan RMU-nya. Ganti semua RMU-nya. Tidak ada kabupaten tanpa RMU baru, nggak boleh. Karena hasilnya, losisnya lebih banyak hilang, jelek, kalah, bersaing. Akhirnya mestinya dia dibeli 12.000, hanya dibeli 9.000. Karena dia termasuk ya kategori yang tidak merah lah, jelek lah. Karena kenapa? Kau tidak perbaiki itu. Sekarang saya udah kasih. Pak Kadis, kalau kau selesai pensiun, selesai pindah, tidak ada kau buat Alsintan di situ, menyesal kau seumur hidup lah. Artinya rakyat begitu tunggu kau punya tangan. Ya,
Oleh karena itu selesaikan dalam 1-2 bulan ini. Ya, kalau ada persoal kasih tahu saya. Semua dengan etikat baik, dengan segala ketulusan keikhlasan, no corruption. No corruption. Kasih orang pindahin karena kita dikasih uang. Boleh. Boleh. Ini selalu saja saya bilang begini. Ternyata saya juga diperiksa. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Jangan diteruskan ya Pak Sekjen. Aku tidak boleh ngomong-ngomong. Aduh, ampun aku. Lamanya saya 25 tahun jadi kepala daerah. Saya jadi sekulen, tidak pernah saya diperiksa. Barunya ini jadi menteri harus diperiksa, kasihan. Doain ya. Tidak menyesal kau dunia dan akhir bela saya. Insya Allah, saya berjanjikan pada Allah. Kalau begitu Pak Sekjen, Pak Dirjen seluruhnya, yang sudah di engine 1000 hektar itu kan boleh integrated farm dong, tidak hanya padi. Nah, terus bibitnya gimana Pak Dirjen? Yang tahan panas, yang tahan kekeringan, ada nggak? Terus pupuknya bagaimana? Ada prioritas nggak? Terus alsintannya atau pupuk organiknya seperti apa? Kasih sapi. Dijanji dulu. Nanti ya janji kapan-kapan baru dipenuhi kalau Tuhan kasih. Selesaikan ini dalam forum ini sebelum pulang. Bibitnya berapa? Siapa tanggung jawab apa? Tanggung jawabnya menteri apa? Tentu sekdirjen, direktur. Tanggung jawabnya provinsi apa? Tanggung jawabnya kabupaten apa? Selesaikan itu. Jangan rakor-rakor pakai terlalu banyak bicara. Supaya kita jelas nih. Jangan kita bilang ada 1000 hektar. 1000 hektar berarti kita perlu 500.000 hektar. Dari mana bibitnya? Dari mana pupuknya? Dan itu akan menjadi contoh nanti kalau itu padi, kau nggak boleh impor. Ini saya sudah siapkan. Kau beli di sini aja. Ya, jadi berarti di luar hitungan tadi nih. Kalau begitu di tempat yang 1000 hektar itulah percontohan. Itulah lokomotif Pak Kadis provinsi. Jadi harus dibuat betul. Bolehkah ada percontohan kabupaten yang 1000 hektar kabupaten? Adakah provinsi punya? Harus ada. Sehingga jangan jual provinsi juga. Bolehkah kementerian boleh? Buatkan dong. Aku di Jabotabek ini. Pak Dirjen Horti, BPSDM, kita buat sendiri. Jangan kita cuma nyuruh orang kita nggak tahu juga buat. Litbang turun, ya. Jadi saya kira itu. Dan berapa itu? Banyak sekali perintahku ini. Belum tentu dilaksanakan lagi. Ya, jadi jangan pulang kalau tadi itu tidak selesai dengan 1000 hektar. Jangan pulang kalau diskusi tentang bibit, pupuk, alsintan tidak selesai. Jangan pulang. Nggak ada gunanya mau serembang melulu. Kemudian buatkan saya roadmap daerah. Selesaikan sekarang juga. Kalau kau kadis yang baik, kau sudah tahu daerahmu. Oh, Tinggi Moncong itu masih daerah hijau. Oh, Bontonompo itu udah daerah merah. Saya ini bekas camat loh, masih hafal itu. Sungainya di sini tinggal mau dibendung sedikit. Sungainya di sini harus dibuatkan membrang sedikit untuk airnya ada. Ini bisa, ini bisa. Ngambilnya uangnya dari sini, bisa. Selesaikan tabek-tabek Pak Kadis. Jangan kau pulang kalau kau tidak selesaikan itu. Mana daerah merahmu? Mana daerah hijaumu? Pasti ada. Yang mana yang 1000 hektar itu. Kemudian yang memang saya wanti-wanti ini tugas kabupaten. Ya. Dan kasih tahu saya kalau ada yang bersoal di daerah merah harus kau simpan beras di situ. Apapun. Jangan juga kau manjakan orang-orang yang bukan daerah merah, kau suruh daerah merah. Dia tidak tanam nanti. Kau juga yang susah lah. Ada juga orang pikirannya seperti itu. Dia kira bagus kalau minta-minta. Padahal enggak. Tapi harus sebagai pemerintah harus ada cadangan dong.
Dan cadangan itu harus diambil dari daerahmu sendiri, tidak dari luar daerah. Kalau begitu, kau harus ada gudang yang kau sewa di situ selama 3-4 bulan. Karena saya berharap El Nino itu sampai September, maju-maju Oktober, November is okay. Tapi Januari kita sudah mulai panen dong. Berarti kan cuma 4 bulan nih. Sewa aja itu gudang Bulog kayak gudangnya siapa di situ. Hanya 40 ton kalau satu desa. Kalau satu kabupaten kira-kira kok keluar masuk ya 100-200 ton lah. Berapa itu kali berapa? Bisa sih masuk. Kalau perlu bicara sama kita di sini. Gitu Pak Sekjennya, Pak Dirjen, tolong ini cuma ngomong aja, nggak tahu dari mana uangnya lagi. Yang terakhir adalah hilirisasi. Indonesia yang baik kalau besok industri bisa menjadi penopang ekonomi kita. Nggak ada lagi, apalagi dengan situasi likuiditas ekonomi yang baik. Saya bilang sama Pak Presiden, yang paling siap untuk menjadi industri penopang itu adalah industri pangan. Kalau begitu tidak boleh pulang. Tapi ini kasih relax sampai. Kalau tidak ada komitmen buat hilirisasi. Setiap kabupaten, provinsi, kalau provinsi harus sampai 10 hilirisasinya, kalau kabupaten harus 5. Apa bentuk hilirisasi itu? Antara lain gula kemarin, tebunya udah ada, pabriknya udah ada, udah 4 tahun enggak bisa nyala, Dirjen Perkebunan kasih nyala itu. Backup. Nyala tuh. Gula. Kita impor gula juga 800.000 ton. Kenapa enggak kita? Mungkin ada yang sudah mati-mati itu di tempat industri, kasih hidup yuk. Ya singkong, pisang, enggak tahu lah. Tapi yang menurut saya itu industri yang laku dijual. Jangan buat keripik semua. Pisang keripik semua. Tidak ada gitu bedak dari pisang. Masker ya? Enggak tahu, ada yang buat farmasinya lah. Jadi saya berharap itu menjadi PR. Saya berharap tidak ada provinsi tidak 10 komoditi. Bicarakan sama saya lagi berusaha Pak Wamen, tolong bantu Pak semuanya. Ada dirjen hilirisasi, ini yang kurang di kita Pak Cali. Kalau ada yang dirjen hilirisasi, ada yang ngurus ini. Ini hilirisasi buat sendiri-sendiri, nggak tahu yang bisa dijual yang mana sih. Mungkin menurut saya salah satu kesepakatan itu buat rapat lagi kita tentang hilirisasi, khusus untuk hilirisasi. Dan ini harus masuk ya akhir bulan ini atau awal bulan selesai. Agustus itu saya berharap tidak ada kabupaten, tidak ada provinsi yang tidak memperlihatkan hilirisasinya. Salah satu hilirisasi walet Pak karantina. Kan ada seorang burung waletmu. Udah jadi bottling enggak? Ada banyak sekali kau punya ayam yang akan off care kan? Setiap provinsi ada ayamnya sampai katakanlah 1 juta ekor yang ada off care. Kenapa enggak jadi nugget? Kenapa kita banyak sekali telur, tapi nggak pernah buat tepung telur. Semua yang kita pakai mesina dan lain-lain itu impor loh. Kenapa? Kita nggak pernah peduli. Terlalu capek kita, terlalu sibuk dengan yang lain. Oleh karena itu Kalimantan Selatan, kau besok itu saya buru sampai rumahmu kalau nggak ada. Jago banget di video blognya sih terlalu di lapangan. Tetapi kayaknya prestasinya sedikit-sedikit masih harus ditambah-tambah sedikit. Ya, saya kira itu adik-adik sekalian, maafkan saya kalau gayanya seperti ini. Saya merasa kalian itu adalah saya, bagian kita. Dan saya terlalu optimis sepanjang kita kompak, kita satu visi. Ya, saya ingin nutup ini dengan hal yang pertama. Yang pertama itu cara pandang kita harus sama.
Ini penting sekali Pak Wamen, Pak Irjen, Pak semua. Cara pandang kita. Cara pandang kita hari ini menghadapi kepentingan bangsa dalam turbulensi alam dan turbulensi krisis pangan dunia yang memang disuarakan orang. Cara pandang kita adalah pejuang bangsa. Setuju? Bukan karena kita digaji, bukan karena kita dinas. Dan orang yang namanya pejuang itu atau pahlawan bekerja melampaui fungsi tugas yang ada. Kenapa jadi pejuang? Dan kalian sudah pernah menjadi pejuang kan 3 tahun. Kenapa kita jadi pejuang? Kalau kita selamat dari turbulensi ini, tahu nggak? Indonesia itu inflasinya paling rendah, 3-5. Pertumbuhan ekonominya 5. Amerika aja tumbang, Jepang pun. Kenapa begitu? Karena pertanian, saudara. Lihat data. Oleh karena itu, sekali lagi, cara pandang kita hari ini kau bawa pulang, aku pejuang. Pak Dirjen, adik-adikku, para direktur, para pejabat, kau pejuang untuk bangsa. Terutama Pak Wamen. Ini Turki 39, Italia 7, Australia 7, Belanda 6, Jerman 6, Eropa, Indonesia termasuk rendah banget. Ya. Pertumbuhan ekonominya bagus. Inflasi kita terendah. Kenapa? Makanan cukup, saudara. Kalau orang 1 minggu 2 minggu ke depan tidak tahu beras mau ambil di mana, ngaco itu, ribut itu. Tandanya aman-aman, dinamika politik aman, tidak ada gejolak apa-apa karena makanan cukup. Yang kedua, jadi hadir cara pandang we are a hero for the nation. Kita adalah pejuang bangsa. I am seriously. Kita pejuangnya bangsa ini. Orang menghargai atau tidak urusan lain. Kalian itu bertanggung jawab pada sekian ratus ribu orang yang ada di kabupatenmu, di provinsimu. Pak Dirjen, kalian itu bertanggung jawab. Yang kedua, kalau begitu, share, build vision. Ada visi bersama. Salah satu visi bersama, pangan tidak boleh bersoal di daerahmu. Catat itu, pangan tidak boleh bersoal di daerah. Pangan tidak boleh bersoal itu kalau memang tidak ada di daerahmu, kasih tahu kita sama-sama share, build vision. Ada visi yang kita bangun secara sama-sama. Papua kurang, Maluku kurang, tapi ada Sulawesi Selatan, ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Selatan. Itu share, build vision. Kita satu karena cita-cita kita sama, visi kita sama. Yang ketiga adalah itu, kita akan jadi pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang bisa memangku ini. Artinya begini, kalau pemimpinnya lari, jangan harap anak buah bisa bertahan. Leadership must be smart. Kalian adalah pemimpin di tempatmu. Jangan ada mundur. Ada menteri di belakangmu, ada wamen di belakangmu. Ada ketantangan pasti. Ya, kasih tahu saya. Ya. Dan yang keempat adalah ya, selain leadership, learning apa ya? Belajar dari tidak belajar. Saya mengatakan begitu. Kita jalan yuk. Bisa salah? Bisa. Learning and learning. Jangan lagi belajar sekolah untuk jadi, udahlah. Lakukan yuk. Mulai besok kita jalan. Mulai dari mapping merah itu apa yang subjek, objek, metodenya apa.
Oh, merah. Kalau begitu subjeknya itu gudang. Objeknya itu di mana? Harus ditaruh di kecamatan A. Metodenya pinjam, sewa, perbaiki sedikit. Itu subjek objek metode. Learning unlearning. Belajar dari cara orang yang di samping kita. Oh, kenapa di Cirebon sukses ya? Kalau begitu saya harus belajar ke Cirebon yuk. Datanglah, bawalah itu anak buahmu situ, camat-camat mau bawa situ. Nggak usah pakai belajar yang terlalu serius-serius gitu. Apalagi sekarang bisa dengan virtual, dengan digital. Yang terakhir, jangan ada yang mundur. Semangat terus. Kalau kau ciut, ya selesailah sudah. Ya. Dan itu berarti kalian sia-sia untuk ketemu saya di sini. Artinya lakukan dengan disiplin. Ada timetable. Ini sampai Agustus September puncak panen. Kalau gitu saya pulang dari sini sudah seperti apa nih? Tidak boleh tidak ada hari tanpa langkah. Tidak ada jam tanpa inisiatif. Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur seperti itu. Tidak ada hari tanpa langkah. Tidak ada jam tanpa bereksersis. Saya tunggu, kita tidak boleh kalah dengan tantangan-tantangan yang ada. Lakukan dengan penuh hati, ketulusan, keikhlasan. Insya Allah Tuhan bersama kita. Terima kasih, selamat melakukan rapat koordinasi pembangunan nasional yang ada Musrem Bantan Nasional 2023. Ridha Allah bersama kita dan sekaligus memohon hinayah, maghfirah dan syafaat Allah agar semua niat baik ini dikabulkan, ditolong, dibimbing dan didapatkan rahmat dari Tuhan dan alam. Terima kasih, selamat Musrem Bantanas, dan dengan resmi hari ini saya nyatakan kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menteri berkenan untuk tetap berada di atas panggung, dan kami undang Wakil Menteri Pertanian beserta Bapak Sekjen untuk berkenan mendampingi Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia memukul gong sebagai tanda simbolis bahwa Musrenbang Tannas 2023 akan secara resmi dibuka. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan pemukulan gong yang akan langsung dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai pembukaan Musrenbang Tannas 2023. Dipersilakan Pak Menteri. Semangatnya mana Bapak Ibu semuanya? Tepuk tangan yang paling meriah. Demikianlah pembukaan dari Musrenbang Tannas 2023 oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan didampingi Bapak Wakil Menteri beserta Bapak Sekjen. Terima kasih sekali lagi Bapak Syahrul Yassin Limpo, Bapak Wakil Menteri dan Bapak Sekjen sekaligus seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan demikian agenda yang luar biasa ini resmi telah dibuka. Sebagaimana kita ketahui saat ini penguatan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global menjadi tema yang akan kita usung, dan tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri dengan persatuan dan kekompakan semoga kita terus maju untuk membangun pertanian kita lebih maju, mandiri dan juga modern.